Jadi lanjut untuk di pembahasan kita, yaitu belajar di assurance service, ya. Jadi setelah kita mendiskusikan jadi tentang assurance service, jadi saya dapatkan jadi beberapa gambaran terkait dengan di assurance service, ya. Jadi sebelum memahami kaitan di assurance service perlu dipahami, jadi audit itu sebenarnya apa sih? Jadi audit adalah kegiatan atau aktivitas untuk menghimpun ya, kemudian melakukan evaluasi atas bukti-bukti transaksi. Jadi kalau audit itu adalah mengevaluasi bukti-bukti transaksi. Jadi oleh suatu perusahaan ya, jadi kemudian membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, itu tadi audit. Jadi audit dilakukan oleh orang yang punya keahlian khusus ya, serta harus dapat bersikap independen. Itu di audit. Kemudian ada assurance service. Ya, assurance service di sini merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu atau kualitas informasi ya bagi pengambil keputusan. Jadi dari definisi ini tentu ya ada beberapa fokus ya, terdapat beberapa konsep penting ya dari definisi ini, yaitu merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi pengambilan keputusan. Jadi dalam asuransi service di sini adalah dalam rangka kaitannya dengan meningkatkan mutu ya, kualitas informasi ya, yang gunanya adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, yaitu di audit service. Nah, jadi sedangkan untuk jenis bukti audit itu sendiri ya, jadi ada bukti fisik dan bukti non fisik. Jadi kalau bukti fisik itu bentuknya dokumen ya, yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan audit. Sedangkan bukti non fisiknya adalah bukti pendukung yang menguatkan auditor dalam pengambilan keputusan. Itu jenis bukti audit. Sedangkan secara umum proses dari pelaksanaan audit itu ya, yang pertama menentukan bukti, ya, kriteria, membandingkan dengan kriteria dan laporan hasil audit. Itu secara umum, ya, ini secara singkat. Ya. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari akuntansi dan audit? Ya, tujuannya, jadi dilihat dari tujuannya. Kalau akuntansi menyajikan laporan keuangan, kalau audit memberikan pendapat atau opini. Ya. Kemudian metode. Jadi kalau akuntansi mengidentifikasi kejadian ekonomi ya, dan melakukan pencatatan kemudian diolah menjadi laporan keuangan. Kalau audit itu sendiri mengidentifikasi bukti audit dan membandingkannya dengan kriteria. Ya. Kemudian dilihat dari pihak yang bertanggung jawab. Kalau akuntansi itu laporan keuangan, jadi tanggung jawab pihak manajemen perusahaan. Jadi laporan keuangan itu menjadi pihak manajemen perusahaan. Kalau auditing, ya, laporan audit merupakan tanggung jawab dari auditor. Itu perbedaannya. Ya. Sedangkan jenis audit itu sendiri ya, ada audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional dan audit khusus ya. Jenis auditor itu sendiri ya, auditor kantor akuntan publik, auditor internal, ya, auditor pemerintah dan auditor penerimaan negara. Ya. Lalu apa sih hubungan antara auditing, atestasi, dan assurance? Jadi di minggu sebelumnya kita sudah belajar, jadi memahami terkait dengan di atestasi. Ya, untuk di hari ini adalah kita memahami kaitan di assurance. Lalu hubungannya apa? Jadi perbedaannya apa sih? Ya, ibaratnya apa kaitannya antara auditing, ya, atestasi, dan assurance? Kalau kita belajar kaitan dengan assurance. Jadi perlu Anda pahami, jadi dalam kaitannya di KAP, ya di ICPA, jadi proses pelayanan yang disediakan oleh kantor akuntan publik itu dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama auditing, yang kedua adalah atestasi service, yang ketiga adalah assurance service. Jadi auditing sendiri itu adalah audit laporan keuangan. Ya, jasa audit itu kemudian audit forensik, audit kepatuhan, dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sedangkan di dalam atestasi service ya, atau jasa perikatan, jadi ini adalah yang dihasilkan apa? Jadi yang dilaksanakan itu adalah laporan non audit ya, atas pengendalian internal. Jadi biasanya antara laporan historis dan review. Kemudian peramalan keuangan atau proyeksi keuangan. Sedangkan di assurance service itu sendiri ya, ada yang namanya penilaian risiko, risk advisory ya.
pengukuran kinerja bisnis, kemudian keterandalan sistem informasi, perdagangan elektronik, ya, pengukuran kinerja di bidang kesehatan dan Prime Plus. Ya, itu hubungan di audit. Ya, yang perlu Anda pahami konsep di sini. Jadi auditing itu apa, atestasi itu apa, assurance service itu apa, dan layanan di assurance service. Ya. Nah, ini kita fokus untuk di assurance service. Jadi assurance service itu di awal sudah saya sampaikan bahwa jasa profesional yang independen ya dengan assurance service ya akan meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jadi dengan adanya jasa ini yang diberikan oleh kantor akuntan publik, harapannya adalah dapat meningkatkan kualitas informasi yang nantinya berguna untuk pengambil keputusan. Hal ini menjadi penting karena membutuhkan informasi yang relevan serta andal ya dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuan dari assurance service itu sendiri adalah meningkatkan mutu ya dan kualitas informasi. Sedangkan konsultasi manajemen adalah memberikan rekomendasi kepada manajemen. Itu terkait dengan di tujuan assurance service. Ya. Terkait dengan di assurance service itu sendiri, karena tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan, jadi kita perlu pahami. Jadi model pengambilan keputusan itu seperti apa sih? Jadi yang pertama adalah mulai. Jadi adanya sudah permasalahan. Kemudian mendefinisikan masalah, ya. Kemudian kita menseleksi untuk model keputusan. Alternatif apa yang muncul. Ya, setelah itu persyaratan dari informasi model. Mencari sumber informasi, kemudian analisis dan interpretasi, evaluasi dari alternatif yang ada, kemudian implementasi tindakan, barulah umpan balik. Ya. Kemudian itulah yang dikaitkan di siklus untuk pengambilan keputusan. Jenis ya, assurance service itu sendiri, jadi yang pertama ada performance view, ya, web trust, ya, system trust, risk advisory, prime plus service. Ya, itu. Jadi terima kasih ya. Itu adalah sekilas ya terkait dengan di assurance service dalam kaitannya audit. Ya. Any question? Ya. Oke, saya simpulkan bahwa jasa assurance service ini merupakan jasa profesional yang independen ya. Dengan assurance service dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Hal ini menjadi penting ya karena mereka membutuhkan informasi yang relevan ya dan andal. Ya, di lain pihak pemberi jasa assurance service independen ya dan tidak bias sehubungan dengan informasi yang diperiksanya. Jadi jasa assurance service ya, asuran ini dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun oleh profesi lainnya. Nanti praktisi. Jadi, sebagai contoh adalah lembaga yang perhatikan kepentingan konsumen yang melakukan pengujian serta evaluasi terhadap suatu produk sehingga membantu konsumen dalam menentukan pilihan. Ya. Demikian untuk penjelasan dari saya terkait dengan sedikit di assurance service ya. Silahkan Anda coba kerjakan ya untuk hasil review ya. Sedikit ada beberapa pertanyaan, jadi silakan Anda jawab ya dengan online di LMS ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.